Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TV 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dapat bersuang dalam media yang sangat kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang beriman yang senantiasa mengikuti ajaran-ajaran beliau. Hadirin pemirsa TV 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita pada hari ini akan membahas tentang Ramadan penuh berkah. Kenapa Ramadan dikatakan penuh berkah? Siapa yang mengatakan kalau Ramadan itu penuh berkah? Apa bentuk-bentuk berkah yang ada pada bulan Ramadan? Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini akan muncul dan bahkan sering muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesungguhnya yang menyatakan Ramadan itu adalah berkah tidak ada lain kecuali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Ramadan tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyampaikan kepada para sahabat, "Atakum Ramadan." Wahai para sahabatku, Ramadan telah tiba. Syahrul Mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan nira." Siapa saja yang senang gembira karena di dalam Ramadan itu penuh keberkahan, kemudian orang merasakan kesenangan, kebahagiaan dengan tibanya Ramadan, maka Rasulullah katakan Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka. Tentu kita akan bertanya, apa itu berkah? Para ulama ada yang mengatakan keberkahan itu adalah hal baik yang banyak yang tumbuh berkembang dan langgeng. Ini seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Di sisi lain juga para ulama mengatakan berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dan kebaikan. Di antara yang menyebabkan Ramadan dikatakan sebagai syahrul mubarak, di situ Rasulullah menjelaskan, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, pintu surga terbuka lebar, neraka tertutup, terkunci dengan rapatnya, dan dan setan-setan pun terbelenggu. Terbukanya surga itulah yang membuat para kaum muslimin secara spiritual kemudian memiliki semangat untuk melakukan berbagai macam bentuk-bentuk keberkahan. Di antaranya itu adalah semangat beribadah. Yang mungkin sebagian daripada saudara-saudara kita belum pernah melaksanakan sholat malam, qiyamul lail pada bulan-bulan yang lainnya. Tetapi di bulan Ramadan, kaum muslimin berbondong-bondong melakukan qiyamul lail, melaksanakan sholat tarawih berjamaah, membaca Al-Quran dengan tadarus bahkan sampai pagi, berinfak, bersedekah, berbagi makanan atau takjil pada setiap berbuka puasa. Bahkan ada kelompok-kelompok yang melakukan sahur bersama. Ini adalah keberkahan yang luar biasa, yang tumbuh secara otomatis pada diri kaum muslimin. Keberkahan yang mungkin bisa jadi agak jarang kita temukan pada bulan-bulan yang lain. Karena semangat itu lahir dari semangat Ramadan itu sendiri.
Yang kedua, keberkahan yang muncul pada bulan Ramadan itu adalah berkurangnya kejahatan. Kejahatan yang dimunculkan oleh tangan, yang dilakukan oleh tangan. Kejahatan yang dilakukan oleh mulut. Kejahatan yang dilakukan oleh mata dan seluruh anggota tubuh yang lainnya. Karena orang beriman meyakini bahwasanya puasa itu bukan saja menahan diri dari lapar dan dahaga, tetapi sesungguhnya puasa itu adalah menahan diri dari segala macam bentuk kejahatan. Pemirsa TV 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah hal yang harus kita dorong dalam diri kita. Semangat ini harus muncul dalam kehidupan kita. Lebih-lebih dalam kondisi COVID-19 saat ini, dalam kondisi sosial kemasyarakatan kita, baik secara ekonomi yang terus menurun dalam kehidupan bermasyarakat kita, ekonomi keluarga semakin berkurang. Disinilah keberkahan-keberkahan ini harus muncul dalam kehidupan kita dengan cara kita selalu berbagi antar sesama umat. Lebih luas lagi, kita harus saling berbagi secara umum sebagai bagian daripada kemanusiaan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang kita untuk berbagi dengan saudara-saudara kita yang bukan seagama atau bukan seiman. Itu pun telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang bagi kita semua untuk berbagi bersama orang-orang yang tidak seiman dengan kita, asalkan mereka tidak memerangi kita, asalkan mereka tidak mengusir kita dari tempat tinggal kita. Maka itulah sesungguhnya makna keberkahan yang harus kita munculkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keberkahan yang kita peroleh pada bulan Ramadan ini akan terus tumbuh berkembang, akan terus tumbuh bersemi dalam kehidupan-kehidupan kita yang lainnya di 11 bulan yang akan datang, sehingga betul-betul apa yang dihajatkan dalam pelaksanaan ibadah puasa menjadi insan-insan yang bertakwa terwujud adanya dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun kehidupan sosial, sehingga kita tidak menjadi seseorang yang hanya soleh secara pribadi namun soleh secara sosial. Semoga Allah memberikan keberkahan buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.